Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Claudia Cynthia Bella dengan NPM 24782040. Saya merupakan mahasiswi dari Politeknik Negeri Lampung, jurusan Teknologi Informasi, Prodi Teknologi Rekayasa Internet. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan sekaligus mendemonstrasikan praktikum IoT 2 dengan topik koneksi Node-RED ke InfluxDB untuk penyimpanan data sensor IoT. Pada praktikum ini, saya akan memperlihatkan bagaimana data suhu dan kelembapan dari ESP32 atau Arduino dikirim melalui MQTT, diterima oleh Node-RED, dan kemudian disimpan secara otomatis ke dalam database InfluxDB yang berjalan di Docker. Tujuan dari praktikum ini sendiri, yang pertama itu memahami cara menghubungkan Node-RED dengan InfluxDB untuk menyimpan data IoT. Yang kedua, mengetahui bagaimana data dari sensor itu dikirim melalui broker MQTT, kemudian diteruskan ke InfluxDB. Yang ketiga, mengkonfigurasi Docker container untuk menjalankan 3 layanan utama. Yang pertama Eclipse Mosquito, yang kedua Node-RED, yang ketiga itu InfluxDB. Nah, yang terakhir, melihat hasil data sensor secara real time melalui dashboard InfluxDB. Di sini yang pertama-tama langkahnya itu kita buka desktop tersendiri, Docker desktop. Kita jalanin, yang pertama ada Node-RED, yang kedua ada Docker, yang ketiga ada InfluxDB. Di sini saya yang pastinya sudah menginstal, yang pertama itu InfluxDB, lalu sebelumnya saya juga sudah menginstal Node-RED. Jadi sudah kita running, kita masuk ke Arduino, kita sudah upload dan sudah jalan. Kita ke MQTT, juga di MQTT juga sudah connect ya, kita sudah pastikan connect. Di sini kita tinggal ke browser, kita ke Node-RED. Nah, saya bahas terkait Node-RED ya. Nah, InfluxDB ini sendiri itu portnya diisi dengan 8086 karena itu port default InfluxDB untuk mengakses dashboardnya. Nah, di Node-RED ini alamat yang digunakan itu di sini saya masih localhost. Untuk tampilan Node-RED-nya itu seperti ini. Yang dimana di sini itu ada MQTT, ada 3 function, ada 2 Gauge dan 1 InfluxDB ya tambahannya. Tambahan dari pertemuan sebelumnya itu ada function, itu ditambah 1 lagi, dan ini ada InfluxDB. Terkait dari settingannya di sini masih sama kayak kemarin, sama pertemuan kemarin. IP-nya sesuai dengan IP connection, lalu topiknya itu sesuai praktikum. Lalu terkait function pertama itu ada kodenya ini. Function 2 masih sama yang kemarin, humidity. Dan di sini di Gauge pertama itu terkait temperatur. Di Gauge kedua itu humidity. Nah, di function ketiga itu perubahannya di ininya ya, di kodenya. Yang dimana match topik ini sensor DHT itu menentukan nama measurement di InfluxDB. Itu mirip seperti nama tabel penyimpanan data. Lalu terkait global get itu temperatur, dan global get humidity yang dimana mengambil nilai suhu dan kelembapan yang disimpan dari MQTT sebelumnya. Nah, return message ini, MSG ini itu mengembalikan pesan agar bisa dikirim ke node berikutnya. Kita klik done aja. Lalu di InfluxDB di sini saya itu tadi mengatur di sini ya. Ininya saya ubah jadi 2, lalu portnya masih 8086. Hostnya itu IP kita. Lalu di sini itu saya ubah namanya. Nah, organisasinya ini kita masuk itu ke Docker desktop. Lalu kita tinggal buka aja di sini ya.
kita tinggal buka di sini, kita nanti masuk ya, tapi karena saya sudah login udah di situ. Ini udah di tampilan ini. Nah, setelah masuk di situ kita ke InfluxDB, tokennya sudah saya salin. Di sini mana kita buka lagi di mana tadi, Google Chrome, bagian Node-RED. Nah, ininya organisasinya saya buat Claudia, nama saya, bucketnya juga. Nah, di sini saya ubah measurementnya itu monitoring. Kita done. Nah, habis done itu kita tinggal masuk ke data explorer-nya. Di sini kita buka dari ini ya, Docker desktop-nya. Tapi pakai IP juga bisa. Nah, di sini kita udah ubah tadi yang Claudia, mana dia ada, kita klik monitoring, humidity, temperatur, dan dia sudah menampilkan ya teman-teman, menampilkan tampilan dari humidity dan temperatur. Nah, grafik atau tabel ini udah data suhu dan kelembapan yang dikirim dari Node-RED tadi. Nah, kesimpulan dari Pratikum ini sendiri, yang pertama, Arduino atau ESP32 itu mengirim data sensor melalui MQTT. Lalu yang kedua, Node-RED itu menerima data tersebut dan meneruskan ke InfluxDB menggunakan function node dan InfluxDB outNode. Nah, InfluxDB itu menyimpan dan menampilkan hasil data sensor secara real time di dashboardnya. Nah, semua proses ini itu berjalan di atas Docker agar sistem lebih terisolasi, mudah dijalankan ulang, dan stabil. Nah, demikianlah penjelasan sekaligus demonstrasi Pratikum IoT 2 terkait koneksi Node-RED ke InfluxDB. Melalui Pratikum ini, kita bisa memahami bagaimana alur data IoT dapat dikirim dari sensor, dikelola oleh Node-RED, dan disimpan ke dalam database InfluxDB untuk analisis lebih lanjut. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.